Pendai Bungawi, saudara-saudari, kalau kita lihat pembacaan Injil pada hari ini, saya tidak payah bagi memberi lagi, sebab pembacaan Injil itu begitu panjang sekali, ya. Namun saudara-saudari, saya ingin membagi sedikit renungan, ya, apa yang kita dapat di dalam ketiga-tiga pembacaan pada hari ini. Pertama-tama, kita lihat kembali apakah message dalam pembacaan pertama. Message dalam pembacaan pertama, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi bersungut-sungut mereka dengan Musa ketika Musa membawa mereka keluar daripada Mesir. Mereka bersungut-sungut karena mereka haus. Maka Musa dengan kuasa Allah memukul gunung batu dan mereka dipuaskan dengan air minum. Maka kalau kita lihat di dalam Mazmur hari ini, melihat kepada kemuliaan Tuhan, Dia mengajak kita agar jangan lagi, ya, berdegil, jangan lagi bertegar hati, tetapi inilah masa untuk bernyanyi, bersukaria karena kemuliaan Tuhan sudah diperlihatkan kepada kita. Lalu di dalam pembacaan kedua, sekali lagi Paulus mengingatkan kita, ya, melihat kemuliaan Allah itu, ya, kita diberi harapan, ya, kita tidak dikecewakan karena seperti orang Israel itu selalu tidak setia, begitu juga kita. Tapi Yesus sendiri sudah mati, ya, pertama-tama untuk kita selagi kita berdosa, termasuk Yesus sudah membayar segala, ya, apa yang telah kita lakukan. Jadi Yesus bukan mati untuk dosa kita, tapi Yesus mati untuk kita karena kasih. Maka di dalam Injil yang begitu panjang, dia dapat disimpulkan bagaimana pertemuan Yesus dengan orang Samaria. Orang Samaria ini, kalau kita lihat di dalam history, mereka adalah orang-orang yang tidak disukai orang Yahudi. Karena orang-orang Samaria ini dilihat sebagai kafir, maka mereka selalu dihindari orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya kenapa Yesus datang kepada perempuan Samaria itu. Kalau kamu lihat di dalam map, ya, map itu, kalau ini Jerusalem, ini Galilea, ini adalah Samaria, tengah-tengah. Dan kebanyakan orang Yahudi, kalau mereka dari Yerusalem pergi ke Galilea, mereka tidak mau lepas ini, sebab mereka benci orang Samaria. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pusing, macam Transmagalan di sana. Mereka begitu. Jadi Yesus tidak, dia jalan. Jadi dia bertemu dengan perempuan Samaria. Jadi message di sana kita dapat melihat Yesus datang mencari orang yang hilang. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga pembacaan itu, saudara-saudari, mengingatkan kita perjalanan kita kembali. Kita sudah dalam minggu ketiga Prapaskah. Dan apakah yang membolehkan kita dapat berjalan di dalam iman? Apakah yang membolehkan kita dapat terus melangkah dalam iman kita setiap hari? Kalau kita lihat, masa puasa ini bukanlah masa yang senang, masa yang sukar. Karena inilah masa-masa yang kadang-kadang, ya, kita pandai makan 4 kali satu hari. Tidak gastrik pandai datang, bukan senang. Jadi kalau kita lihat the reality dia dalam minggu pertama Advent, Prapaskah itu, saudara-saudari, kita lihat kembali bagaimana struggle orang-orang Israel itu, dan ia juga sebenarnya adalah perjuangan kita, struggle kita dalam minggu pertama Prapaskah itu. Apa yang berlaku? Bagaimana apa yang berlaku? Yesus sendiri mengalami cobaan di padang gurun, betul kan? 3 cobaan. Dia bilang, kau masih jadi ini batu bui, kau pingsan atas bangunan sekolah 4, kau tidak boleh sentuh itu batu. Dan ketiga adalah kau semua
sembah saya, dia bilang itu setan. Kita lihat di sana struggle kita seperti yang Yesus alami. Bagaimana kita, bagaimana fisikal kita, ya, keinginan diri kita senantiasa mau memaksumkan kita daripada fokus kita, yaitu Yesus. Tapi Yesus dapat mengalahkan setan itu. Tapi apa janji setan itu? Kau pasti kalah saya, tapi saya akan datang kembali. Kalau kamu lihat di dalam ujung pembacaan, saya akan datang kembali. Janji setan itu. Berarti, saudara-saudari, perjalanan hidup seorang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, bukannya mudah. Itulah sebabnya dalam minggu kedua kita merayakan, ya, pembacaan yang, kalau kita lihat pembacaan itu, dia menyentuh tentang transfigurasi. Apakah sebenarnya transfigurasi itu? Transfigurasi mengingatkan kita bukan saja Yesus memperlihatkan kemuliaannya, tapi yang paling nyata mengingatkan kita perjalanan mengikuti Yesus tiada shortcut, tiada jalan pendek.